Halo. Selamat pagi, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai bab 8 dan bab 9 dari analisa struktur 1. Perkenalkan, yang pertama yaitu Muhammad Fikri, NIM 17B1 125. Yang kedua, Diki Ardiansah, NIM 18B1 0045. Yang ketiga, Wisnu Sutio Aji, NIM 19B1 0129. Yang keempat, Nicholas Christian, NIM 20B1 0049. Untuk yang pertama, 8.1 yaitu statik tak tertentu. Struktur statik tak tertentu adalah struktur atau sistem yang tidak dapat dianggap sebagai struktur sederhana dengan beberapa elemen yang saling terhubung dengan cara yang jelas dan mudah dimodelkan. Selanjutnya, 8.2 itu metode analisa. Metode analisa menggunakan dua metode, yaitu metode gaya, Frost method, dan metode perpindahan. Kemudian 8.3 balok statik tak tentu. Melakukan analisa terhadap suatu balok statik tak tentu dengan menggunakan metode gaya. Selanjutnya, 8.4, portal statis tak tentu. Metode gaya dapat pula dipergunakan untuk keperluan analisis struktur portal dan statis tak tentu yang memiliki satu tingkat saja, atau juga portal dengan bentuk khusus seperti portal Gable yang banyak dipakai pada struktur gudang baja. 8.5, rangka batang statis tak tentu, di mana suatu struktur rangka batang dapat dikategorikan sebagai struktur statis tak tentu apabila dipenuhi persyaratan B plus R lebih dari 2J, di mana B yaitu jumlah gaya batang, R yaitu jumlah reaksi, dan J jumlah titik kumpul. Selanjutnya akan membahas contoh soal 8.4 dan 8.5. Contoh soal 8.4. Hitunglah besaran reaksi pada tumpuan A dan C dari suatu struktur portal bidang statik tak tentu yang ditunjukkan pada gambar 8.8.A. Gunakan nilai E 200 GPa. Diperlihatkan gambar struktur 8.8A. Kemudian penyelesaiannya dari hasil analisis dapat ditentukan bahwa struktur tersebut termasuk struktur statik tak tentu derajat 1. Selanjutnya, gunakan keperluan analisa struktur. Maka reaksi vertikal di titik C akan dipilih sebagai reaksi redundan. Setelah tumpuan roll di C dilepas, maka struktur akan menjadi struktur statik tertentu. Prinsip superposisi yaitu ditunjukkan dalam gambar 8.8.b. Diperlihatkan mendapatkan hasil M1 yaitu minus 330 plus 72x1 minus 4x1 kuadrat. Kemudian M2 menghasilkan 0, M3 menghasilkan min 2x1. Kemudian untuk M kecilnya, M1 sama dengan X1 min 9, M2 dan M3 0. Persamaan konstabilitas pada titik C dapat dituliskan sebagai berikut. 0 sama dengan delta C plus VC dikali FDC. Sedangkan nilai dari delta C dan FDC dicari dengan menggunakan metode energi. Didapatkan delta C yaitu sebesar 6.804 per EI AB. Kemudian FTC didapatkan 243 EI AB. Kemudian substitusikan nilai delta C dan FTC yang diperoleh ke dalam persamaan konstabilitas untuk mendapatkan nilai reaksi vertikal di C yaitu VC.
kemudian didapatkan 6.804 per EIAB plus VC 243 EIAB. Diperoleh VC sebesar minus 28 kN, yang berarti arah VC berlawanan dengan asumsi semula, atau dapat pula ditulis bahwa VC sama dengan 28 kN ke arah atas. Reaksi tumpuan yang lain dicari dengan menggunakan persamaan ketersimbangan yang ada. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma MC sama dengan 0. FA plus VC minus 72 sama dengan 0. FA plus 28 minus 72, 0. HA minus 2 sama dengan 0. Kemudian VA 44 kN ke arah atas, HA 2 kN ke arah kanan. Kemudian didapatkan MAH sebesar minus 78 kN per meter. Gambar 8.8.C menunjukkan reaksi pada tiap titik perletakan serta diagram gaya, lintang, dan momen lentur yang terjadi. Gambar 8.8C diagram gaya lintang dari momen lentur contoh 8.4. Kemudian terdapat SFD. Titik A bernilai plus 44 kN ke arah atas. Kemudian titik B minus 28 kN ke arah bawah. Dan titik C plus 2 kN ke arah kanan. Untuk BMD, titik C, titik A memperoleh minus 78 kN ke arah bawah, titik B minus 6 kN meter ke arah bawah, kemudian titik C minus 6 kN per meter. Kemudian didapatkan Mmax, yaitu sebesar plus 43 kN meter. Selanjutnya yaitu contoh soal 8.5. Hitunglah reaksi pada tumpuan A dan C, yaitu gambar 8.9.A. Apabila diketahui bahwa tumpuan C mengalami perpindahan ke arah atas sebesar 4 mm, untuk analisis dapat digunakan nilai E sama dengan 200 dPa dan I sama dengan 240 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Struktur portal bidang dalam gambar 8.9.A termasuk ke dalam struktur statis tak tentu berderajat 1. Untuk keperluan analisis, maka dapat dipilih reaksi vertikal pada titik C sebagai reaksi redundan, sehingga struktur akan menjadi suatu struktur statis tertentu. Prinsip superposisi yang dilakukan ditunjukkan dalam gambar 8.9.B. Pada gambar 8.9.B yang pertama, dihasilkan nilai M1 sama dengan minus 42 tambah 10X1. Nilai M2 sama dengan minus 10X2, M3 sama dengan 0. Untuk gambar yang kedua, nilai M1 yaitu minus 1,8 plus X1, M2, dan M3 sebesar 0. Perpindahan ke arah bawah dianggap bernilai positif, sehingga persamaan kompabilitas pada titik C dapat dituliskan sebagai berikut. Minus 0,004 sama dengan delta C ditambah VC dikali FCC. Nilai dari delta C dan FCC dicari dengan menggunakan metode MG, di mana delta C digunakan menggunakan rumus dan dihitung secara integral, dihasilkan 58,32 dibagi E kali I. FCC dihasilkan 1,944 dibagi EI. Substitusikan nilai delta C dan FCC yang diperoleh serta nilai E dan I yang ada dalam persamaan kompabilitas untuk mendapatkan nilai reaksi vertikal di titik C, yaitu VC. Minus 0,004 sama dengan delta C ditambah VC dikali FCC. Dihasilkan minus 0,004 sama dengan 58
1,32 dibagi EI ditambah BC kali 1,944 bagi EI. Lalu dihitung menggunakan substitusi, dihasilkan nilai VC yaitu 128,76 kN ke arah atas. Dari persamaan kesetimbangan, yaitu sigma V sama dengan 0, dihasilkan nilai VA sebesar 118,76 kN ke arah bawah. Atau pada sigma momen A sama dengan 0, di mana hasil dari momen A sebesar 189,77 kN meter. 9.1 metode perpindahan. Dalam metode ini, variabel utama yang tak diketahui adalah gaya. Reaksi perletakan yang lainnya diperoleh dengan menggunakan persamaan kesetimbangan yang sudah ada. Sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Metode perpindahan merupakan kebalikan dari metode gaya. Variabel utama yang tak diketahui adalah berupa perpindahan, yaitu suatu sudut rotasi pada suatu titik. Pada gambar 9.1, yaitu derajat kebebasan struktur. 9.1a dengan mengabaikan deformasi aksial, maka beban tersebut akan mengakibatkan titik A berotasi sebesar θ A. Sedangkan titik B tidak mengalami perpindahan, baik berupa lanjutan maupun rotasi. Dengan demikian, maka struktur balok dalam gambar 9.1 titik A hanya memiliki satu buah derajat kebebasan, θ A. Dan selanjutnya dapat disebut memiliki derajat satu dalam hal ketidaktentuan geometrik. Pada gambar 9.1 B, titik ABC memiliki 4 buah derajat kebebasan, yaitu θ A, θ B, θ C, dan delta C. Sehingga struktur balok dalam gambar 9.1 B tersebut dikatakan memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 4. Portal bidang dalam gambar 9.1 C memikul beban horizontal pada titik B, sehingga mengakibatkan titik B dan C berotasi sebesar θ B dan θ C. Di samping itu, titik B dan C juga mengalami perpindahan yang sama besar, yaitu delta B. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur portal tersebut memiliki ketidaktentuan kinematik berderajat 3. Next. Selanjutnya 9.2 persamaan slope deflection. Persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau slope dan landutan atau deflection dengan beban yang bekerja pada struktur. Next. Lalu 9.3 analisis balok menerus. Analisis balok menerus adalah metode perhitungan yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku dan respon struktural dari balok menerus. Balok menerus adalah jenis elemen struktur yang terdiri dari beberapa balok yang dihubungkan bersama menjadi berurutan dan membentuk struktur yang lebih panjang. Lalu untuk selanjutnya di 9.4 yaitu ada analisis portal tak bergoyang, yaitu sebuah portal dalam bidang tertentu dianggap sebagai portal yang stabil yang berarti tidak mengalami pergeseran horizontal ke kiri atau ke kanan, asalkan portal tersebut memiliki dukungan yang memadai untuk mencegah pergerakan horizontal. Next. Untuk contoh gambar portal tak bergoyang diperlihatkan pada gambar 9.10 dan juga portal tak bergoyang dengan beban dan geometri simetri diperlihatkan pada gambar 9.11. Next. Lalu untuk 9.5 ada analisis portal dengan analisis portal bergoyang, yaitu sebuah portal akan mengalami pergeseran horizontal atau goyangan jika beban-beban yang bekerja pada portal tidak memiliki simetri. Next. Lalu untuk contoh suatu portal tak bergoyang ditunjukkan dalam gambar 9.14 sebagai akibat gaya horizontal P pada portal tersebut, maka portal tersebut akan mengalami perpindahan ke arah kanan sebesar delta di titik B dan C. Sebagai akibatnya dalam penyusunan persamaan slope deflection harus disertakan faktor rotasi kolom AB dan BC dalam bentuk psi yaitu delta per L. Next. Akibatnya adanya variabel terhadap
delta tersebut, maka diperlukan persamaan tambahan untuk menghitung variabel-variabel yang ada dalam persamaan slope deflection. Persamaan tambahan tersebut adalah suatu persamaan yang melibatkan momen-momen internal yang telah dituliskan dalam persamaan slope deflection. Lalu untuk contoh soal 9.7 dan 9.8. Untuk contoh 9.7, hitunglah momen-momen di tiap titik kumpul dari portal statis tak tentu dalam gambar 9.15 berikut ini. Asumsikan EI bernilai konstan. Penyelesaiannya, portal tersebut termasuk kategori portal bergoyang karena beban yang bekerja tidak simetri. Beban horizontal sebesar 6 kN bekerja pada titik C sehingga tidak menimbulkan fixed end moment seperti tampak dalam gambar 9.15a. Titik B dan C mengalami perpindahan horizontal sebesar delta sehingga dapat dituliskan bahwa psi AB sama dengan psi DC sama dengan delta per 4. Keduanya bernilai positif karena mengakibatkan batang AB dan DC berotasi searah jarum jam. Menggunakan persamaan 9.9 dan 9.10, maka dapat dituliskan persamaan slope deflection untuk struktur tersebut. Yang pertama, untuk persamaan A, momen BA sama dengan ditemukan hasil dari MBA itu 3/4 EI theta B dikurangi 3/4 EI psi AB. Lalu untuk momen di BC itu didapatkan hasil EI theta B ditambah setengah EI theta C. Lalu untuk momen di CB yaitu setengah EI theta B ditambah EI theta C. Lalu untuk momen di CD itu EI theta C dikurangi setengah EI psi AB. Lalu untuk momen di DC yaitu setengah EI theta C dikurangi setengah EI psi AB. Dari persamaan kesetimbangan di titik B dapat dituliskan momen di BA ditambah momen di BC itu sama dengan 0. Dari persamaan kesetimbangan di titik C diperoleh hubungan MCB ditambah MCD sama dengan 0. Substitusikan persamaan C dan D dan sederhanakan untuk mendapatkan persamaan G, yaitu setengah EI theta B ditambah 2 EI theta C dikurangi setengah EI psi AB sama dengan 0. Dari persamaan F dan G terdapat 3 buah variabel yaitu theta B, theta C, dan psi AB. Oleh karena itu, dibutuhkan satu buah persamaan lagi untuk dapat menemukan nilai dari ketiga variabel tersebut. Persamaan tersebut dapat diperoleh dari persamaan kesetimbangan gaya dalam arah horizontal, yaitu sigma H sama dengan 0, sehingga 6 ditambah HA ditambah HD sama dengan 0. HA dan HD adalah merupakan reaksi tumpuan horizontal di titik A dan D dengan asumsi memiliki arah positif ke kanan. Selanjutnya, reaksi HA dan HD dapat dihubungkan dengan momen-momen internal yang terjadi dengan melihat diagram beban bebas struktur yang ditunjukkan dalam gambar 9.15b. Dari gambar diagram beban bebas tersebut dapat diperoleh hubungan next. Sigma MB sama dengan 0, yaitu HA sama dengan momen di BA per 4, dan sigma MC sama dengan 0, yaitu HD sama dengan MCD ditambah MDC per 4. Dari hubungan HA dan HD dengan momen-momen internal tersebut, apabila disubstitusikan ke dalam persamaan H, akan diperoleh hubungan 3/16 EI theta B ditambah 3/8 EI theta C dikurangi 7/16 EI psi AB sama dengan min 6. Dari persamaan F, G, dan I apabila diselesaikan maka akan dapat diperoleh nilai dari theta B, theta C, dan psi AB. Di mana theta B sama dengan 7,5 per EI, theta C itu 3 per EI, dan psi AB itu sama dengan 19,5 per EI.
Apabila nilai-nilai tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan A hingga E, maka akan diperoleh besarnya momen internal yang timbul di tiap titik, yaitu momen di BA itu sama dengan min 9 kN meter, momen di BC itu sama dengan plus 9 kN meter, momen di CB sama dengan plus 6,75 kN meter, momen di CD sama dengan min 6,75 kN meter, momen di DC sama dengan min 8,25 kN meter. Next. Lalu untuk contoh 9.8, untuk menghitung momen internal yang timbul pada titik kumpul dari struktur portal bergoyang, dalam gambar 9.16a dengan menganggap nilai EI adalah konstan. Lalu untuk penyelesaiannya, dari gambar 9.16a, di titik B dan C mengalami perpindahan horizontal sebesar delta, sehingga dapat dituliskan bahwa pesi AB sama dengan pesi DC, yaitu delta per 5. Keduanya bernilai positif karena mengakibatkan batang AB dan DC berotasi searah jarum jam. Fixed edge moment timbul pada balok BC dengan nilai FEM BC dihasilkan minus 90 kN meter, lalu untuk FEM CB dihasilkan plus 90 kN meter. Dari persamaan 9.9 dan 9.10 dapat dituliskan persamaan slope deflection untuk struktur tersebut, yaitu momen BA dihasilkan 3/5 EI theta B dikurangi 3/5 EI pesi AB. Lalu untuk momen BC dihasilkan 2/3 EI theta B ditambah 1/3 EI theta C dengan minus 90. Lalu untuk momen CB dihasilkan 1/3 EI theta B ditambah 2/3 EI theta C dikali plus 90. Lalu untuk momen CD dihasilkan 3/5 EI theta C dikurangi 3/5 EI pesi AB. Dari persamaan kesetimbangan di titik B dapat dituliskan momen BA plus momen BC dihasilkan 0. Next. Lalu substitusikan persamaan A dan B, dan setelah disederhanakan akan dapat dituliskan sebagai berikut. 19/15 EI theta B ditambah 1/3 EI theta C dikurangi 3/5 EI pesi AB dihasilkan 90. Sedangkan dari persamaan kesetimbangan di titik C diperoleh hubungan momen CB plus momen CD sama dengan 0. Lalu substitusikan persamaan C dan D dan sederhanakan untuk mendapat persamaan F. Seperti berikut di bawah, yaitu 1/3 EI theta B plus 19/15 EI theta C dikurangi 3/5 EI pesi AB dihasilkan minus 90. Lalu guna menyelesaikan persamaan tersebut, maka diperlukan satu buah persamaan lagi yang diperoleh dari kesetimbangan gaya dalam arah horizontal. Sigma H sama dengan 0, yaitu 75 ditambah HA ditambah HD sama dengan 0. Reaksi horizontal HA dan HD diperoleh dari gambar diagram badan bebas yang ditunjukkan dalam gambar 9.16.B seperti di samping, yaitu sigma momen B sama dengan 0, HA sama dengan momen BA per 5, sigma momen C sama dengan 0, HD sama dengan momen CD per 5. Lalu substitusikan nilai HA dan HD tersebut ke dalam persamaan G, dan apabila telah disederhanakan maka akan diperoleh persamaan 3/25 EI theta B plus 3/25 EI theta C dikurangi 6/25 EI pesi AB dihasilkan minus 75. Persamaan E, F, dan H apabila diselesaikan maka akan dapat diperoleh nilai dari theta B, theta C, dan pesi AB, yaitu theta B
sama dengan 283,93 per EI. Untuk theta C sama dengan 91,07 per EI. Lalu untuk si AB sama dengan 500 per EI. Apabila nilai-nilai tersebut disubstitusikan kembali ke persamaan A hingga D, akan diperoleh besarnya momen internal yang timbul di tiap titik, yaitu momen BA menghasilkan minus 129,64 kN. Lalu untuk momen BC dihasilkan plus 129,64 kN. Lalu untuk momen CB dihasilkan plus 245,36 kN. Lalu untuk momen CD dihasilkan minus 245,36 kN. Baik, sekian dari kelompok 10. Atas kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.